Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asydaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Mukaffiratud Dzunub fi Dhawil Kitabi was Sunnah, penghapus dosa dan kesalahan pada naungan Al-Qur'an dan Sunnah. Masuk di pembahasan Kitabul Akhlak. Jadi akhlak yang mengantarkan seseorang dosa-dosanya itu dihapuskan. Di halaman Tsaniyah wa Arba'un Ba'dal Mi'atain 242. Poin pertama, akhlak yang bisa menghapus dosa itu at-taubatun nasuh. Taubat yang tulus, taubat yang murni. Taubat yang tulus itu ketika seseorang taubatnya itu dibangun di atas 5 perkara. Pertama, menghentikan maksiat. Kedua, menyesali. Ketiga, berjanji tidak akan mengulangi. Keempat, pintu tobat belum tertutup. Tertutupnya pintu tobat ketika matahari sudah terbit dari arah barat, atau ketika napas seseorang di tenggorokan, yugorgir. Yang kelimanya, ikhlas karena Allah. Yang keenamnya ditambahkan, kalau itu berkaitan dengan hukukul adamiin, itu minta diberikan kebebasan. Datang minta maaf. Ini taubatan nasuh. Berkata penulis, i'lam ayyuhal abdus saliku sabilan najati anna taubata ahammu qawaidil Islam. Ketahuilah, wahai hamba yang menempuh jalan keselamatan. Taubat itu merupakan kaidah Islam yang paling penting. Kaidah Islam yang paling penting. Karena seseorang dalam berislam itu melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, taubat dari maksiat. Karena siapapun dia, dalam melaksanakan perintah pasti ada kekurangan sana dan sini. Siapapun orangnya, dalam meninggalkan larangan pasti ada pelanggaran sana sini. Makanya nanti dalam hadis ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihuluqin hasanin. Kata Nabi, takwa kepada Allah dimanapun kalian berada. Dimanapun kalian berada. Takwa itu melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, ikhlas sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Iringkan kejelekanmu itu dengan kebaikan.
Kenapa kau setelah perintah takwa? Supaya mengiringkan kejelekan itu dengan kebaikan. Karena semua kita itu nggak lepas. Perintah kurang sempurna. Larangan kita terjang. Jamaah hormati, seorang hamba yang menempuh jalan keselamatan, taubat itu merupakan kaidah Islam yang paling penting. Wahia awalu manazili sa'irin ila maqami sidqin ingda malikin muqtadir. Dan ia itu merupakan awal persinggahan orang yang menempuh untuk sampai kepada kedudukan yang benar di sisi zat yang maha gagah, maha perkasa. Jadi pertama kali itu seseorang harus bertobat. Wa bidayatu madarijis salikin. Awal orang yang menempuh ke negeri akhirat. Orang yang menempuh ke negeri akhirat itu jalan awalnya itu harus dia bertobat. Harus dia bertobat. Wa ala raghmin min annahal bidayah fahiya kadzalika al-wasatu wa nihayah. Meskipun jamaah yang hormati disebutkan tadi awal, kalau orang pengen menggapai kemuliaan di sisi Allah, awal persinggahan itu tobat. Kalau seorang pengen menempuh jalan menuju akhirat, tobat awalnya. Tapi kata penulis, maka itu pun juga pertengahan juga akhir. Jalan kita itu awalnya tobat, pertengahan tobat, akhirnya juga tobat. Fala yanfaku anhal abdus saliku. Karena seorang hamba yang menempuh itu nggak bisa lepas dari taubat. Nggak bisa lepas dari taubat. Kemarin kita sampaikan setelah bulan Ramadan, kalimat yang indah terucap dari lisan kita dua. Kalau Ramadan bisa maksimal, taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau Ramadan belum maksimal, astaghfirullah wa atubu ilaih. Jamaah yang hormati, nggak bisa lepas itu. Seorang hamba yang menempuh jalan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa lepas dari taubat. Bahkan kata beliau, wala yafta'u fiha ilal mamat. Taubat itu nggak akan terlepas, nggak akan terhenti sampai mati. Nabi kita Muhammad SAW pernah disampaikan satu hari itu nggak kurang 100 kali berucap astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Nggak kurang 100 kali itu. Ini menunjukkan taubatun nasuh itu poin penting dalam kehidupan kita. Poin penting dalam kehidupan kita sampai mati. Sampai mati. Kita habis taat saja istighfar itu. Ya, habis sholat astagfirullah. Habis wukuf mohon ampun kepada Allah. Selesai tahajud, waktu sahur yastaghfirun, mereka astagfirullah, astagfirullah. Setiap kita nggak lepas daripada itu, menunjukkan pentingnya poin ini. Wa bidayatuha nadamun yurithu azman wa qasdan wa ilman bi anna dunuba hijabu bainal abdi wa rabbi. Awalnya orang kalau terjatuh dalam kemaksiatan pertama kali nyesel dulu. Nyesel itu kelihatan dari raut muka, biasanya diiringi dengan tetesan air mata. Nyesel. Pernah ketemu orang nyesel? Nangis kan? Nangis. Orang nyesel itu raut mukanya sedih. Raut mukanya sedih. Kalau seorang menyesali kemaksiatan kesalahannya, mewariskan azam, maksud, ilmu. Apa ilmunya? Bahwasanya dosa itu penghalang antara hamba dan Tuhannya. Antara hamba dan Tuhannya. Li'annaha rannul qulub. Karena dosa itu tutupan hati. Kan dalam Quran, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun.
Ya, sekali-kali tidak. Dalam hati mereka itu ada ron, tutupan. Kan kalau orang maksiat, ada satu noda hitam dalam hatinya. Semakin banyak maksiat, semakin banyak noda hitam itu akhirnya tertutupi. Tapi kalau orang maksiat, astagfirullah, astagfirullah. Itu sebab dosanya itu nanti akan dihilangkan. Dampak maksiatnya akan hilang. Jamaah yang hormati, ini. Kalau seorang tahu bahwasannya maksiat itu merupakan penghalang antara hamba dan Tuhannya. Fayahra'u ilan najati wassalamati. Nanti dia akan segera untuk lari supaya mendapatkan keselamatan. Orang kalau tahu satu bahaya kan segera lari untuk menyelamatkan diri. Ini yang waras. Kalau orang waras itu misalkan mendem. Bukan mendem ciu ya. Orang misalkan makan apa kemudian keracunan. Itu kalau orang waras langsung, mas, goleknya banyu degan. Bukan malah, mas, tak turu mas, ben mati dengan pelan. Kan gak mungkin begitu. Kalau orang mengetahui sesuatu itu mendatangkan bahaya, dia akan lari menyelamatkan diri. Ngerti ono macan keluwen. Untune mingis-mingis gitu. Wah, macane damai, malah mesam-mesem. Kowe arep mbrakot gundulmu itu. Iya, jangan dikira mesam-mesem. Lari. Saudara yang saya hormati, penyesalan melahirkan azam, maksud, ilmu. Dosa itu penghalang antara hamba dan Tuhannya. Karena dosa itu menutupi hati sehingga dia lari menuju keselamatan. Walaman jan minallah illa ilaihi. Dan ternyata enggak ada jalan keselamatan dari Allah kecuali hanya kepadanya. Waman laja'a ilai rabbihi fahuwa fihima la yudammu. Walan ya'uda sigharul yadaini. Maka siapa yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah nanti akan menjaganya. Jamaah yang saya hormati, tidak sekali-kali dikurangi, dianiaya. Dan dia nggak akan kembali walaupun kepada perbuatan-perbuatan yang kecil. Ini saudara yang saya hormati, taubat luar biasa. Dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum. Wahai orang yang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. 5. Kalau berkaitan dengan hukukul adamin, 6. Kalau bulan Syawal, kebanyakan kita cuma nomor 6 ya. Ya, maaf-maafan. Selamat hari lebaran, mari bermaaf-maafan. Kalau sudah maaf-maafan, wah resik dosane. Itu belum taubatan nasuh itu. Belum taubatan nasuha. Kan cuma maaf. Kadang orang minta maaf, tapi belum menghentikan, belum menyesali. Anak sama orang tuanya bersolat teko, sungkem. Ya. Wah, kalau sungkem itu, orang Jawa itu kan walus suwe itu. Ulat kula sak dlerengan, rembug kula sak kecap, langkah kula sak pecak. Kabeh disebutke itu. Ya. Tapi bar kuwi, ya, wis bengoki mbok itu. Gulane entek to, Mbok? Ya. Ya tuh kono-kono lah ditendi. Wong bar minta maaf sudah teriak-teriak ya. Sudah teriak-teriak. Itu belum menghapuskan kesalahan. Taubatan nasuh. Wahai orang yang beriman, taubat kepada Allah dengan taubatan nasuh. Pasti Tuhan kalian akan mengampuni kalian kesalahan-kesalahan kalian. Ini akhlak yang mulia, bertobat. Kata Nabi, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti tidak memiliki dosa. Makanya penghapusan dengan dosa itu paling besar taubat. Ya, kan ada beda antara ampunan dengan penghapusan. Af dengan maghfirah itu beda. Saya pernah sampaikan kemarin berkaitan dengan kemaafan. Kemaafan itu ya tidak ditulis malaikat. Tidak terkena dampak maksiat. Tidak dituntut di hari kiamat. Ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan.
Ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Kelimanya dilupakan dari hati. Itu kemaafan. Tapi kalau ampunan, orang mendapatkan ampunan, masih ditulis itu. Di dunia ditutupi, tetap ditulis oleh malaikat. Di hari kiamat Allah panggil menghadap, bersendiri. Setelah itu Allah sebutkan kemaksiatan-kemaksiatannya. Setelah diakui, merasa dirinya binasa, Allah memberikan kepadanya kemaafan. Kata Allah, di dunia tak tutupi, di akhirat tak maafkan. Tapi kalau orang bertobat, nggak ditulis. Catatannya bersih. Biyen kayak maksiat, biyen kayak ora ditulis ya pola lali malaikat. Ora lali. Kalau kamu taubatan nasu ataibu minad dambi kamala dan bala. Sama seperti orang yang tidak berdosa. Faya akhi badirab bitaubah. Wahai saudaraku, segera badir bitaubah qabla an yuhala bainaka wa bainaha. Segera untuk bertaubat sebelum terhalangi antaramu dan antara taubat. Kan seseorang itu kadang kalau nggak bersegera bertobat, terhalang itu. Saya sering angkat kisahnya Aisha. Aisha itu zaman dahulu sudah punya keinginan masuk Islam, tobat. Ya, datang ke kota Madinah. Neng dalan ketemu koncone. Sa nyanti, Arab mlebu Islam, tobat. Kowe kon salat lho. Salat baik itu. Ya, kowe kon sedekah. Sedekah baik, berbagi kepada sesama. Kamu nggak boleh zina. Kata Aisha, zina itu jelek, saya sudah tua. Terakhirnya kamu nanti kalau masuk Islam nggak boleh minum khamar. Kata Aisha, wabot iki. Lihat temannya, kasih seakan-akan nasihat bijaksana, tapi menjerumuskan. Sya, pulang dulu aja, setahun mendemit di pol-pol. Tahun depan masuk Islam. Lihat, diundur ya. Akhirnya apa? Pulang di perjalanan jatuh dari kendaraannya mati. Itu kalau tobat dia ditunda itu kayak gitu. Di Tangmang itu dulu juga ada itu orang terkenal, ya. Wes pokoknya tahun ini di pol-polke, tahun ngarep arep kaji, tobat. Ya, di kamar ya di Villa Tawangmangu nyewa wanita biduan, zina, mati itu bareng itu. Kalau seseorang menunda tobat, itu nanti terkadang terluput dari kesempatan. Fa'inal mar'a la yadrimallahu sani'un bihi. Karena seseorang itu nggak tahu apa yang Allah lakukan dengannya. Kadang sakit, kadang sakit. Ketika sehat, disuruh sholat ke masjid, wegah. Nanti kalau sakit, pengen sholat, nggak bisa. Ini saudaraku yang saya hormati, nasihat beliau, segera bertobat sebelum terhalang dari tobat. Poin yang pertama, kalau berharap mendapatkan ampunan dari kesalahan, taubat. Ini meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Yang kedua, akhlak yang mengantarkan seseorang mendapatkan kemaafan dari Allah itu as-samahah. Samahah itu bisa maknanya dermawan, bisa maknanya lapang dada, bisa maknanya mudah dalam bermuamalah, bisa maknanya wajahnya senantiasa berseri-seri. Itu samahah. Kata beliau, as-samahatu fil Islam tatajalla fi kulli amrin min awamirihi wa nawahihi. Samahah dalam Islam itu jelas, terang, nampak. Semua perintah dan larangan itu nampak padanya ada samahah. Makanya Islam itu agama yang samahah. Ya, agama yang samahah. Dakikuha wa jaliluha. Kecilnya maupun agungnya. Fakanat bihaqqin ba'san jadida lil qaimi fi jauhariha wa kulli masalikiha wa durubiha wa nidamiha. Maka satu kebenaran bihaqqin ba'san jadida. Satu utusan yang baru, penopang permatanya, semua jalannya, ya. Kemudian semua aturannya itu ditopang di atas samahah. Puasa itu
Itu kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Orang puasa kelihatannya berat ya. Ya memang berat. Ya, wali poso sunnah itu wis. Itu kalau randang-dang itu abote. Ya, rempeye isih ya. Rotine isih gitu. Sampai mau ngajar nganyak itu isih poso. Saya kemarin ngisi di mana itu? Ngisi di mana itu? Saya kalau ngaji itu libur suwe itu nganyak itu jo males itu. Jadi mangkat itu apalagi subuhan. Mangkat ora. Tapi malam sudah janji insya Allah berangkat itu. Biasa kalau perai kesuwen kan ngoyot ya. Ngoyot. Lah kita pun juga berat mau berangkat. Nah, sampai sana itu ngaji ya banyak, tapi ada sih gemreneng. Subuh barokah bareng ngaji sarapan, isi sawal bareng kok sarapan. Sampai seperti itu. Berat saudara yang saya hormati. Tapi di situ ada kasih sayang Allah. Apa kasih sayang dalam puasa? Kalau nggak kuat, Ramadan saja boleh nggak puasa, mengganti di hari yang lain. Nggak punya kemampuan yang itu terus-menerus, cukup bayar fidyah. Belum lagi hikmah kesehatan. Masya Allah itu. Luar biasa itu. Orang puasa sebulan punya penyakit asam lambung ora kambuh. Sawal rong dino, kambuh itu. Lah ngopo? Kuwabe tak puangani. Kasih sayang Allah ya. Lah 2 hari kita puasa, tidak puasa itu. Sawal hari pertama, hari kedua. Duh, tahu lah ngopo? Wis ngombe teh, ngombe sirup, ngombe kopi. Kuwabe itu pokoknya diombeni. Sepenting halal katanya. Panganan juga begitu itu. Kasih sayang Allah. Semua syariat itu ternyata di dalamnya ada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Gak ada syariat itu yang tidak ada padanya samaha. Walam takun as-samahatu fil Islam taulaan dahabian. Liyatahafatan nasu. Liyatahafatun nasu. Ala sarabim biki'ah. Yasibu dom'an ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'ah. Akan tetapi samaha dalam Islam itu bukan hanya lapisan sepuan emas. Lapisan sepuan emas. Yang penulis kasih contoh, seperti orang yang haus itu melihat fata morgana. Fata morgana itu ya kayak kita kayak di jalan raya sing lurus. Wanas kentang-tang itu nyawang ado itu kayak banyu merekempul itu loh. Ya. Tapi begitu didatangi nggak menemukan sesuatu. Bukan seperti itu. Ya, kan kadang orang keliru dalam memahami toleransi lapang dada. Toleransi lapang dada. Sekarang itu toleransinya kebablasan itu. Ya, kemarin heboh. Sholat jamaah perempuan ini yang sop pertama. Sampingi laki perempuan. Campur. Apa jawabannya? Ya kita harus toleransi. Ya. Oh dia punya mazhab sendiri kok. Jadi mazhabnya bukan mazhab Syafi'i, bukan Hanafi, bukan Maliki, Hambali. Tapi mazhabnya apa? Mazhab Bung Karno. Ya, toleransi. Toleransi, kebablasan ya. Kebablasan, sampai tingkatan-tingkatan parah, toleransi. Nanti kalau kita tegas, nyampaikan, wah sudah ini, pelecehan itu. Isu mlebu penjara malah. Jamaah hormati, bukan seperti itu. Tapi lihat, inna samahata. Samaha dalam Islam itu tibun fin nafsi an karomin wasaha. Kebaikan jiwa berupa kedermawanan. Berarti orang kalau berharap mendapatkan kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala, dermawan. Dermawan itu nggak harus dengan harta kok. Ada dengan harta, kalau harta nggak punya dengan jiwa, jiwa nggak punya dengan ilmu, ilmu nggak punya dengan tenaga, nggak punya, bisa dengan doa kok. Bisa dengan doa. Ya. Mohon doa restu. Ya didongakne wae. Dengan doa. Itu kedermawanan itu, saudara yang saya hormati, tidak harus dengan harta. Makanya lihat sisi mana kelebihan kita curahkan kepada orang lain. Itu sumber kemaafan. Yang kedua, samaha itu insirahu fi sadri. Wansirahun fi sadr annaqain wa taqiyin. Kelapangan dada. Lapang dada itu pemaaf. Lebih tinggi lagi,
Selain pemaaf itu membalas kejelekan dengan kebaikan. Itu pemaaf, lapang dada. Orang ketika suka memaafkan lapang dadanya, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kesalahan dia. Ini poinnya yang kedua. Jangan pendendam. Kalau orang prinsipnya nanti tunggu. Tak tuntut di hari kiamat, Kita nuntut wong 10, dituntut wong 1000 nanti. Kan kita nggak lepas dari kesalahan. Itu sama. Yang ketiga, linun fil janib an suhulatin wa yusrin. Kelembutan dari sisi perangai, yakni mudah. Dalam bermuamalah, orangnya itu suka memberi kemudahan. Saya pernah kasih contoh. Ada orang kalau muamalahnya itu suka angel, itu nggak mendapatkan kemaafan dari Allah. Nggak mendapatkan kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh itu kalau orang angel, kita ketemu mesem digerendengi ya. Ya, saya kasih contoh kan. Ketemu mesem, ngopo prengas-prengas, meme untu. Lebih itu. Katanya sodakoh ya. Ya. Saya Ramadan kemarin kasih contoh ada satu masjid itu gede. Imamnya itu pakai mic itu nggak mau. Suaranya lirih itu. Oh, saya pernah di shop yang kedua. Itu padahal ini imam, saya di baris kedua itu urute itu. Al-Fatihah tak ulangi itu. Karena orang krungu, apane jamaah perempuan. Tapi kalau modelnya wong angel, Pak, ngagemi. Jamaah mboten mireng. Kalau wong angel itu ya gelem salat ya salat oke ini ra gelem minggat to kono. Wong angel ya. Tipe orang sulit. Samaha itu tipenya orang yang mudah. Nanti dikasih contoh. Kemudian samaha itu tolaqatun fil wajhi an basyasatin wa bisyrin. Wajahnya berseri-seri. Wajahnya berseri-seri. Ketika bertemu, wajahnya sumringah. Itu orang yang samaha. Makanya saudaraku yang saya hormati, kalau kita punya wajahnya sangar. Itu kalau ketemu orang latihan mesem lah. Latihan mesem. Ada itu orang itu memang wajahnya sangar. Saya kemarin ketemu orang, itu cerita kalau meneng wae itu. Wis, ora terima kaya macan luwe itu. Macan kaliren. Jadi kalau meneng wae itu rupane wis medeni itu. Tapi begitu kita assalamualaikum, mesem itu, masya Allah itu. Orang samaha itu salah satunya memiliki wajah yang berseri-seri. Ini kata penulis, 4. Dermawan, kemudian lapang dada, kemudian memberi kemudahan, kemudian wajahnya berseri-seri. Yang kelima, dilatun alal mu'minin dunahawan. Belas kasih kepada orang yang beriman, tapi tidak menghinakan diri. Angel ini ya. Kadang orang itu kalau belas kasih berlebihan itu kayak orang mengatakan jilat ya. Belas kasih tapi tidak menghinakan diri. Itu sama. Yang keenam, musahalatun fi ta'ammul duna gobnin wa gharar. Mudah dalam muamalah tapi tidak tertipu ataupun tidak ya diperdaya. Muamalahnya gampang. Tapi kan ada orang kalau modelnya gampang itu gelembui, wong itu gampangan. Wapusi wae. Dihapusi ya. Tapi kalau orang samaha itu suka memberi kemudahan, tapi dia tidak ditipu, tidak tertipu. Tidak tertipu. Ya hati-hati. Ini yang kelima, yang keenam ya. Ya. Kemudian yang ketujuh. Apa itu samaha? Wa taisirun fid da'wah ilallah duna mujamalah wa mudahanah. Gampang dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, memberi kemudahan, tapi bukan orang yang bergampangan. Bukan orang yang gampang. Tapi dalam berdakwah menempuh jalur memberi kemudahan, bukan mempersulit. Yang terakhir, inqadun lidinillah Subhanahu wa taala duna haraj wal ibta'. Tunduk kepada agama Allah tanpa memberatkan, tanpa berlambat-lambat. Itu sama. Jamaah yang saya hormati, innaha lubabul Islam. Ini merupakan inti Islam. Islam itu agama yang memberi kemudahan. Agama yang memberi kemudahan. Wadir watu sanamil akhlak. Puncak tertinggi akhlak.
Itu samahah. Demikian pula afdhul iman, seutama-utama iman. Hadi fisam hiya samahatu allati tukaffiru dzunub wa tughsilu sayyiati. Ini samahah yang akan mengampuni dosa-dosa, membersihkan kesalahan-kesalahan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ah. Ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu alla tuhibbuna ayaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim." Janganlah bersumpah orang-orang yang punya keutamaan dari kalian dan kelapangan, ya, bersumpah untuk tidak memberikan kepada kerabat, orang miskin, orang yang hijrah di jalan Allah. Ini asbabun nuzul ayat ini sebagian mengatakan kisahnya Abu Bakar. Karena Abu Bakar itu punya kerabat namanya Mistah. Mistah ini termasuk orang yang menyebarkan berita tuduhan fitnah kepada Ibunda Aisyah. Lalu Abu Bakar itu bersumpah, "Wis, bantuanku kepada Mistah tak endek, tak hentikan." Kata Allah, jangan seperti itu. Hendaknya memaafkan, lapang dada. Apa enggak suka Allah mengampuni kalian? Allah Maha Pengampun lagi Maha Belas Kasih. Abu Bakar langsung ngomong, "Saya suka." Langsung disambung kembali. Jamaah hormati, ini sebab diampunkannya dosa adalah seseorang memiliki samahah. Samahah itu 8 poin tadi. Kita ulas apa 8 poin itu? Dermawan, lapang dada, suka memberi kemudahan, wajahnya berseri-seri. Kemudian belas kasih kepada orang yang beriman. Dalam pergaulan itu mudah tapi pinter. Jadi bukan wongi gampangan yang digelembui tok, bukan. Kemudian dalam berdakwah itu memberi kemudahan, tapi juga tidak mudahanah bergampangan. Tunduk kepada agama Allah tanpa keberatan, tanpa berlambat-lambat. Kapan seseorang memiliki samahah, dosanya akan dimaafkan. Ini ayat. Yang kedua, dibawakan hadis Nabi SAW. Talaqatil malaikatur ruha rajulin mimman kana qablakum. Malaikat itu akan mendatangi roh seseorang sebelum kalian. Jadi malaikat bukan akan mendatangi. Malaikat mendatangi roh salah seorang di antara orang-orang sebelum kalian. Lalu mereka berkata, itu wallahu ta'ala alam dibetulkan tulisannya itu. Itu saya buka di teks hadis yang lain, bukan alimta, tapi amilta. Jadi mim dulu baru lam. Bukan alimta. Amilta min khairin syai'an. Apakah kamu amalkan kebaikan sedikit pun? Kata orang itu, kuntu amuru fityani ayun dirol mu'sir wazu anil musir. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala tazawazu anhu. Dari situ ada yang yatazawaju itu kurang waw. Jadi setelah zain waw. Kemudian fatazawaju itu juga kurang waw. Ini kalau saya cek di hadis yang tulisan yang lain. Apakah kamu amalkan satu kebaikan? Kata orang itu, ya Allah, aku perintahkan pelayanku, pembantuku. Ketika nagih utang, itu orang yang kesulitan diundur. Piye Mas, utangmu Mas. Ki wayahe bayar loh. Wah, afan bos. Dek ingi wis kentekan tek duite. Ya, sampai postingan pitrayane akeh, dompete bapake kosong. Ya. Ketemu orang yang kesulitan, ya wis. Nanti Dzulqa'dah ya. Sawal praise. Nanti kamu nyicilnya Dzulqa'dah. Misalkan. Tapi kalau ketemu orang yang lapang, gampang dia. Bos, ditemui sono gampang kok, kapan-kapan ketemu. Jamaah hormati, Allah mengatakan tazawaju anhu. Bebaskan, ampunkan kesalahan orang tersebut. Ini menunjukkan kalau seorang suka memberi kemudahan, itu sebab Allah Subhanahu wa ta'ala akan ampunkan kesalahannya. Tapi angel ya. Apa ada orang seperti itu? Yono, tapi sidik lah. Saya pernah ketemu ada orang kaya, dia cerita kalau ngutangi wong itu sudah dianggap bukan harta dia.
Nanti kalau dibalekne rezeki, kira dibalekne ya wis. Ya tapi satu sisi keliru, ya nono utang rambut tagih, berarti kan mesake dhek nanti di akhirat. Dia harus membayar dengan kebaikan. Ya. Ning nagih utang itu luwih rekoso itu tinimbang golek duit katanya. Ya, nagih utangnya tanya sales itu. Tanya sales ya. Kalau orang yang angel itu ditagih itu malah dalil. Kuwi lho, dalile. Jadi kalau kamu kasih kelonggaran itu nanti Allah akan ampunkan kesalahanmu. Kuwi dalile wong ngutangi, bukan dalile wong utang. Dalile wong utang segera ditunaikan. Tapi saudara yang saya hormati, siapa yang suka memberi kemudahan? Masya Allah. Itu akan sebab mendapatkan kemaafan dari semua kesalahan. Ini 2 poin yang bisa kita baca. Insya Allah pertemuan seterusnya nanti masuk pada poin yang ketiga, al-ihsan ba'dal isya'ah, berbuat baik setelah kejelekan. Wallahu ta'ala alam. Demikian. Sebelum ditutup, ada yang tanyakan? Kalau bisa kita jawab. Iya, beda keutamaannya. Jadi kalau lebih utama lagi menghafal. Menghafal. Jadi kalau orang zaman dahulu, kalau mereka menyebutkan membaca Quran itu menghafal kebanyakannya. Ya, walaupun nanti amalan di bulan Ramadan itu tilawatun minal mushaf, baca dari mushaf. Itu termasuk amalan salaf. Tapi kalau bisa hafal tingkatannya lebih tinggi. Lebih tinggi. Kan tingkatan itu membaca, menghafal. Nanti berkaitan dengan Quran itu pertama membaca, kedua menghafal, ketiga memahami, keempat mengamalkan. Kalau 4 ini terkumpul dalam diri seseorang, sempurna. Ya, tapi kalau membaca saja sudah pahalanya luar biasa, apalagi menghafal. Itu lebih tinggi lagi. Wallahu ta'ala. Cukup. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.